Bintang wanita salah mengira tetangga sebagai penguntit di lift. Melihat lawan bicara naik ke lift tapi tidak menekan tombol lantai, maka dia tidak tahan untuk bertanya kepadanya. Mengapa kamu tidak menekan tombol lantai? Pria itu melihatnya sekilas tanpa berkata apa-apa. Saat itu, bintang wanita semakin yakin bahwa lawan bicaranya adalah penguntit. Baiklah, aku adalah Qian Songi. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Namun lawan bicara tetap tidak merespon. Qian Songi tersenyum sinis melihat ini. Kemudian mulai mengeluh di tempat. Baru saja pindah ke rumah baru, sudah ditemukan, sungguh menjengkelkan. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria itu. Menawarkan foto tanda tangan untuknya dan memintanya pergi segera. Pria itu tidak bisa menahan napasnya saat melihat ini. Qian Songi mengira lawan bicaranya tidak puas. Maka dia segera mulai menyalahkan. Apakah kamu tidak punya energi untuk melakukan hal lain? Jika kamu merencanakan sesuatu yang jahat dan mengikuti sampai ke sini, maka kamu salah langkah. Aku sudah beberapa kali bertemu denganmu, si penguntit ini. Tapi, saat itulah pintu lift tiba-tiba terbuka. Pria itu langsung berjalan keluar dengan langkah cepat. Kamu, orang ini. Hei, sekarang kamu mau pergi ke rumahku? Berhenti, kau ini. Di hadapan adegan kematian sosial ini, Qian Songi hampir saja menghitung kamar tidur dengan jari kakinya karena malu. Dia terus-menerus memperkenalkan dirinya sebagai tetangga baru. Dia berharap ini bisa meredakan rasa malu. Namun lawan bicara terus menatapnya dengan dingin. Tapi mengapa kamu terus menatapku? Aku harus memasukkan sandi. Mendengar ini, Qian Songi semakin merasa sangat malu. Dia segera memalingkan kepalanya. Saat pria itu membuka pintu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung menutup pintu. Saat itu, Qian Songi terkejut. Dia benar-benar tidak percaya. Di seluruh Korea, masih ada orang muda yang tidak mengenalinya. Namun pada kenyataannya, anjing kecil yang terlihat lemah lembut ini sebenarnya bukanlah orang muda. Namanya Du Minjun. Namanya adalah Du Minjun. 500 tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja tiba di bumi. Dia tanpa sengaja jatuh cinta pada seorang gadis manusia. Namun gadis itu meninggal dalam pelukannya untuk melindunginya. Untuk mencari kekasih reinkarnasinya sendiri. Jadi selama lebih dari 500 tahun ini, dia telah tinggal di bumi. Karena fisiknya yang berbeda dari manusia biasa. Sehingga organ-organ tubuhnya sangat sensitif. Saat tidur di malam hari, setiap tetes air dari keran wajah akan mengganggu tidurnya. Namun malam ketika Cheon Songi pindah, dia terus-menerus berpesta dengan menggunakan pengering rambut sebagai mikrofon. Du Minjun yang terganggu dan tidak bisa beristirahat, langsung pergi ke rumahnya dan mengetuk pintunya. Apa kamu baik-baik saja? Seberapa mengerikan ketika selebriti tidak berpendidikan. Saat bintang wanita yang sedang populer ini selesai memotret dengan cangkir kopi di tangan. Ingin mengirimkan postingan dinamis yang keren. Namun sayangnya, dia salah dalam menyebutkan bahasa Inggris untuk kopi dan kapas. Tindakan ini seketika menimbulkan kehebohan besar. Melihat hal ini, warga negara tidak bisa menahan tawa dan mulai mengejeknya satu persatu. Setelah kembali ke rumah, Cha Soo-hyun melihat ejekan yang dilontarkan oleh pengguna internet terhadap dirinya. Dia langsung merasa marah. Apakah otaknya disuntik botox? Apakah di dalam otaknya tidak ada kerutan sedikit pun? Dia langsung mematikan komputernya. Kemudian dia mengambil pengering rambut. Ingin menyanyikan lagu di rumah untuk meredakan emosi. Namun sayangnya, tindakan ini malah membuat Du Min-jeon yang sedang tidur di sebelahnya terganggu. Setelah mengetuk pintu rumah Cha Soo-hyun, Du Min-jeon segera menegurnya tentang menyanyikan lagu di tengah malam. Setelah meminta maaf, Qian Songi ingin kembali ke dalam rumah. Namun pada saat itu Profesor Dou langsung memberikan hukuman kepadanya. Lebih tepatnya, daripada bernyanyi, seharusnya dikatakan kamu mengganggu ketenangan. Apa? Membuat kebisingan di tengah malam adalah tindakan kriminal yang dilarang oleh hukum. Jadi, apakah kamu ingin melaporku? Karena aku hanya bernyanyi beberapa baris lagu, antara tetangga. Do Minjun menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk memberitahunya tentang etika. Namun, Qian Songi langsung merasa tersinggung ketika mendengar ini. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak punya etika? Tidak punya konsep, tidak punya otak, suntik botox. Apakah otakmu disuntik botox? Mungkin bahkan tidak ada kerutan. Apakah sekarang kamu ingin mengungkapkan maksud ini? Do Minjun melihat ini dan langsung terdiam di tempat. Namun, Qian Songi semakin bersemangat saat berbicara. Air mata mulai mengalir di pinggiran matanya. Do Minjun ingin menjelaskan sedikit. Tidak perlu lagi. Aku menerima permintaan maafmu. Setelah berbicara, Qian Songi langsung menutup pintu kamar. Setelah masuk ke dalam rumah, dia tidak tahan menangis di atas tempat tidur. Saat dia baru saja memulai karirnya, kadang-kadang membuat kesalahan kecil. Semua orang akan memuji dia lucu. Tetapi sekarang, setelah dia menjadi bintang terkenal, setiap kesalahan kecil yang dia buat akan dihadapi dengan serangan dari ribuan pengguna internet. Tekanan ini benar-benar membuatnya tidak bisa bernafas. Keesokan harinya pagi-pagi, berkat laporan wartawan, fakta bahwa Qian Songi sering bolos dan berhenti sekolah diungkapkan kembali. Untuk menghilangkan dampak opini publik, dengan enggan, Qian Songi harus kembali ke sekolah. Namun siapa sangka, pengganti profesor pertama kali adalah tetangga barunya, Du Min-jeon, profesor di atas panggung. Pada saat itu juga dia mengenali 2000 di bawah. Langsung saja dia memandangnya tajam. Asisten di samping menyadari ada yang salah. Dia segera menyadari itu adalah 2000. Maka dia segera memberi perintah pada 2000.
Jangan sampai menyakiti Profesor Du. Karena apakah dia bisa lulus lebih cepat dan meninggalkan sekolah. Dan ini sangat berhubungan dengan penilaian Profesor Du. Saat itu, 2000 benar-benar terkejut. Teringat saat dia marah pada Profesor Du semalam. Tanpa sadar, dia mulai gelisah di tempat. Setelah kelas berakhir, dia memanggil Profesor Du. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia mengalami kemarahan semalam. Dan ingin meminta maaf pada Profesor Du. Serta menyatakan bahwa jadwalnya biasanya padat. Bertanya apakah dia bisa dibebaskan dari tugas makalah setelah kelas. Profesor Du melihat ini dan langsung berdiri hendak pergi. Mari kita bicarakan. Tolong. Meskipun pertemuan pertama kita tidak menyenangkan. Tapi ini juga takdir. Jika kali ini kamu membantuku, aku pasti akan membalas bantuanmu dengan baik. Tapi Profesor Dou jelas tidak terpengaruh olehnya. Langsung mendekatkan kepalanya ke depannya. Dengan tegas memberitahunya. Tidak perlu. Aku tidak memerlukan balasanmu. Selamat tinggal. Setelah pulang kerja malam itu, Profesor Dou menemukan satu-satunya temannya di bumi. Ingin berpisah dengannya. Karena pagi ini di perjalanan ke kantor, dia melihat 3 bulan kemudian, sebuah komet dari planet mereka akan tiba di bumi. Pada saat itu, dia yang telah mencari kekasihnya tanpa hasil selama ribuan tahun, telah melupakan segala yang terjadi sebelumnya. Ingin kembali ke planetnya dan memulai hidup baru. Namun yang sebenarnya tidak diketahuinya adalah, sudah 12 tahun yang lalu, dia pernah melihat reinkarnasi kekasihnya. Saat itu dia sedang dalam bahaya. Profesor Dou menggunakan kekuatan supranatural untuk menghentikan waktu. Kemudian menyelamatkannya. Namun karena saat itu gadis itu terlalu muda, maka Profesor Dou tidak mengenali identitasnya. Keesokan harinya, Ergen meminta asistennya untuk membuat makalah palsu dari potongan-potongan online. Ketika saatnya untuk masuk kelas, di depan seluruh kelas, dia pertama kali menyerahkan makalahnya kepada Profesor Du. Namun Profesor Du hanya melirik sekilas, dan langsung mengenali bahwa makalah Ergen adalah hasil plagiat. Dia ingin membantah, namun Profesor Du langsung menyebutkan sumber plagiat dalam makalahnya, dan menjelaskan dengan detail cara-cara menyusun makalah palsu. Asisten dan wartawan yang merekam di sampingnya terkejut melihatnya. Ergen seketika menjadi bahan tertawaan seluruh kelas. Setelah kelas berakhir, Profesor Du menyadari, teman sekelasnya sedang ramai membicarakannya. Bahkan ingin mengungkapkan kejadian ini di internet. Teringat akan ekspresi sedih Ergen beberapa hari yang lalu di rumah. Merasa tidak tega, lalu menggunakan kekuatan super, untuk menjatuhkan ponsel lawan ke tanah. Dan opini publik segera memanas di internet. Ergen kembali menjadi sasaran pembicaraan di dunia maya. Dia yang sedang merasa tertekan pergi minum di toko temannya. Namun karena minum terlalu banyak, saat pulang, dia keliru mengira rumah Profesor Dou sebagai rumahnya sendiri. Dia terus mencoba membuka kunci. Namun kunci pintu tidak merespon. Dia mengira cara membuka yang salah. Maka dia langsung berteriak perintah di depan pintu. Wijen, buka pintu. Tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Profesor Dou dengan wajah kesal bertanya apa yang dia inginkan. Namun dia malah bersikeras, mengatakan bahwa ini rumahnya. Tanpa berkata-kata, dia langsung masuk ke dalam rumah. Setelah Profesor Dou masuk, dia sudah melepaskan sepatu dan syalnya. Saat itu dia terbaring di sofa dengan posisi acak-acakan. Profesor Dou ingin membantunya mengambil barang-barangnya. Namun tiba-tiba dia berguling. Profesor Dou membalikkan kepalanya, melihat 1000 yang berkilauan di depannya. Setelah ratusan tahun menjomblo, dia merasa berdebar-debar. Maka dengan cepat dia melemparkan syal di lantai ke tubuhnya. Saat itu, tiba-tiba telepon 1000 berdering. Telepon dari Hui Jing yang diam-diam mencintainya. Ketika mengetahui 1000 mabuk dan pergi ke rumah tetangga, dia segera datang dengan tergesa-gesa. Melihat kekacauan di lantai dan 1000 terbaring di sofa, dia pikir ada yang terjadi. Langsung menanyakan kepada Profesor Dou. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan padanya? Tanyakan sendiri padanya. Kamu sendiri. Apa? Dia mendekati Profesor Dou dan meminta dia untuk menunjukkan ponselnya untuk diperiksa. Namun Profesor Dou sebagai korban juga merasa frustasi. Maka mereka langsung bertengkar. Saat itu, 1000 di sampingnya tiba-tiba bangun. Hui Jing segera membantunya kembali. Mendengarkan suara percakapan 2 orang dari sebelah, pikiran Profesor Dou juga mulai melayang tak karuan. Barulah setelah mandi, ia mendengar suara Hui Jing pergi. Barulah hatinya menjadi tenang. Keesokan harinya pagi-pagi, Profesor Dou baru akan berangkat ke sekolah. Tiba-tiba ia menemukan dompet Ersian di bawah sofa. Digerakkan oleh rasa ingin tahu, ia membuka dan melihat isinya. Namun ketika melihat foto di dalamnya, ia terpaku di tempat. Kenangan dirinya dan kekasih dari ratusan tahun lalu tiba-tiba muncul di pikirannya. Ternyata gadis yang diselamatkannya 12 tahun lalu adalah Erkian. Dan dia juga adalah kekasih masa lalu yang dicarinya selama ratusan tahun. Untuk segera menemukan Erkian dan memahami situasi ini, dia yang biasanya tenang, mengendarai mobil dengan cepat menuju kantor Erkian. Sementara Erkian pada saat itu, sedang bertengkar dengan Green Tea yang selalu cemburu padanya di kantor. Green Tea marah karena merasa malu dan ingin bertindak. Namun, ia dihentikan oleh Profesor Dou. Dia ingin memanggil Erkian keluar. Green Tea ingin membuat kekacauan di samping. Pada saat itu, Profesor Dou memberikan tatapan tajam. Semua bohlam di dalam ruangan meledak seketika. Dia memanfaatkan kekacauan untuk menarik Erkian keluar. Kemudian langsung dibawa ke atap. Erkian terus bertanya mengapa dia mencarinya. Namun Profesor Dou tetap diam. Langsung mengeluarkan foto dari saku.
Mengapa kamu mengacau-acak barang orang lain? Siapa? Erkian melihat ekspresinya tidak benar dan ingin pergi. Namun Profesor Dou malah mendorongnya ke dinding. Bintang wanita yang menderita radang usus buntu pertama kali malah tidak pergi ke rumah sakit, melainkan duduk di depan meja rias dan merias wajahnya dengan cantik. Kemudian dengan menahan rasa sakit, ia mengambil sepasang sepatu hak tinggi di dekat lemari sepatu. Sebagai bintang top, dia selalu yakin. Bahkan jika sakitnya sampai mati, tidak boleh kehilangan wibawa. Profesor di sebelah mendengar suara. Maka dia berlari ke pintu dan menunggu dia keluar. Tunggu sebentar. Kamu tengah malam begini mau kemana? Profesor segera berbohong bahwa dia harus pergi ke rumah sakit. Kemudian dia langsung membawa 2000 ke rumah sakit. Sebelum dokter datang untuk mendiagnosis, dia dengan tangan sendiri menentukan lokasi peradangan. Dan langsung memberi petunjuk kepada perawat di sampingnya tentang metode pengobatan. Perawat terkejut bertanya siapa dia. Dia khawatir 2000 akan disalahpahami. Maka dia segera berbohong bahwa profesor adalah manajernya. Perawat di samping langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Dan profesor tidak punya pilihan. Akhirnya dia hanya bisa sementara menerima panggilan itu. 2000 segera dibawa masuk ke ruang operasi. Sementara profesor duduk di depan pintu dan menunggu semalaman. Setelah 2000 kembali ke ruang perawatan, perawat memberinya instruksi. Setelah 2000 bangun, dia akan diajak jalan-jalan. Baru bisa keluar dari rumah sakit setelah gas di perutnya keluar. Tidak lama kemudian, 2000 kemudian menggandeng lengan profesor dan berjalan-jalan di rumah sakit. Dan terus mengeluhkan bahwa baju pasien terlalu longgar. Tidak bisa menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Bahkan bertanya kepada profesor siapa yang dia kira kemarin di atap. Namun profesor tidak meresponsnya. Saat itulah adegan memalukan tiba-tiba terjadi. Putri Duyung tidak akan kentut. Bukan saya. Dokter. Semua orang bilang bukan saya. Setelah membawa 2000 kembali ke ruang perawatan,